Menikahi istri bijak justru membawa petaka bagi pria ini. Pembunuhnya tak lain adalah ayah mertuanya sendiri. Kamu tahu kenapa? Itu karena dia sangat mencintaimu. Setulus hatinya. Saat sang istri tiba, ia menemukan suaminya yang sekarat. Ia pun menggenggam erat istrinya, memintanya mengakhiri hidupnya dengan pistol di belakangnya. Aku mohon kepadamu, tolong segera tembak aku sekarang juga. Tepat saat itu, putra mereka masuk ke dalam. Melihat ayahnya yang menderita begitu parah, Matthew menahan air mata di matanya dan membantu mengakhiri penderitaan ayahnya. Namun ayah Joanna tidak pergi dari sana, melainkan memanfaatkan kelengahan mereka dan membakar seluruh rumah itu. Untungnya, ayahnya tidak benar-benar kejam, melainkan membangunkan putri bungsunya yang masih tertidur sebelum api melalap rumah itu. Saat ini, Joanna sudah kehilangan segalanya kecuali kedua anaknya. Demi bertahan hidup, mereka terpaksa menaiki kereta kuda dan melarikan diri menuju rumah kakek anak-anak itu. Namun, dalam perjalanan pelarian yang panjang itu, Joanna selalu merasa seolah-olah ayahnya terus membuntuti mereka dari belakang. Perasaan tidak tenang yang kuat membuat mereka terpaksa mempercepat langkah. Namun tepat pada saat itu, senjata yang mereka bawa tanpa sengaja terjatuh dari kereta. Tanpa berpikir panjang, Matthew langsung melompat turun untuk mengambil kembali senjatanya. Namun belum berjalan beberapa langkah, beberapa suara tembakan yang tajam langsung menggema di hutan yang sunyi. Ternyata ayah Joanna telah membuntuti mereka sepanjang jalan hingga ke tempat ini. Begitu melihat kereta berhenti tanpa ragu sedikit pun, ia langsung mengosongkan peluru di senjatanya. Putra Joanna pun pergi meninggalkannya selamanya. Kini hanya tersisa mereka berdua. Joanna menerobos badai angin dan salju hingga tiba di rumah kakek. Usai menitipkan putrinya, ia sendiri mengambil senapan berburu dan berjaga di depan pintu. Saat itulah sang ayah yang mengemis tiba-tiba muncul di hadapannya. Sebenarnya, aku benar-benar sudah siap memaafkanmu saat kembali ke bisnis. Aku mencintaimu. Kau seharusnya bisa melihat itu. Cinta ayah Joanna padanya sudah melampaui batas etika. Ia tidak bisa menerima kenyataan Joanna milik pria lain atau punya anak. Karena itu, ia terus memburu Joanna demi menghancurkan hidupnya. Tiba-tiba ayahnya menyebut putrinya di kamar. Joanna lari kembali, lega melihat putrinya tidur dengan selamat. Saat menoleh, ia melihat ayahnya tergantung di pintu. Ketakutan, ia menggendong putrinya dan segera berlari keluar. Namun saat itu ayahnya sudah masuk ke dalam kamar. Tak ada pilihan lain, ia hanya bisa menggendong putrinya dan melarikan diri lewat jendela. Namun ayahnya yang buru-buru datang langsung menyeretnya kembali. Joanna yang terikat di tiang sudah tak berdaya lagi. Ketika ia menyaksikan ayahnya mengangkat cambuk dan memukuli putrinya dengan kejam, ia langsung teringat pada masa lalu saat ia dan ibunya pernah mengalami kekerasan serupa. Kenangan menyakitkan di masa lalu menusuk hatinya seperti duri-duri yang tajam. Joanna memanfaatkan kelengahan ayahnya, mengangkat lengannya tinggi-tinggi, dan setelah memutar lengannya hingga 360 derajat, ia berhasil melepaskan tali yang mengikat tangannya. Joanna mengambil lampu minyak di dinding dan melemparkannya ke arah ayahnya. Melihat api perlahan-lahan melahap ayahnya, barulah ia benar-benar merasa lega. Dia menyadari sepenuhnya bahwa hanya jika ayahnya benar-benar lenyap dari dunia ini, barulah dia, Winnie, dan putrinya bisa terus bertahan hidup.